Sebuah rumah berlantai 3 ini mendadak roboh di Desa Sukamenek, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa sore kemarin. Diduga rumah ambruk akibat beton penyangga tidak kuat menahan beban bangunan. Guna mengevakuasi puing bangunan, petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung mendatangi lokasi. Petugas bahkan harus menurunkan alat memotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Saat kejadian, warga mengaku sempat mendengar bunyi retakan dari beton penyangga. Sakra yang penyangkitunya retak keras. Udah gitu teh langsung melepaskan di atas. Begitu lah berapa menit langsung hancur. Itu tadi semuanya. Pukul berapa Bu pas kejadian? Udah asar. Udah asar. Ya, udah asar. Di dalamnya ada orang nggak Bu? Nggak ada, itu di atas itu satu orang lagi tidur kakaknya. Melaporkan adalah posisi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Sementara guna meringankan beban keluarga korban, BPBD Kabupaten Bandung memberikan bantuan berupa sembako, peralatan tidur, serta peralatan pekakas. Pihak BPBD Kabupaten Bandung juga belum bisa memastikan apa penyebab dari robohnya rumah berlantai 3 tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Panik tak ingin buah hatinya terjebak di dalam mobil dan terluka, seorang ayah langsung meminta bantuan tim rescue pemadam kebakaran untuk melakukan penyelamatan di Cipayung, Jakarta Timur. Setibanya di lokasi kejadian, petugas langsung berupaya membuka pintu mobil dengan alat khusus. Insiden bermula saat sang ayah tengah memanaskan mesin mobil yang terparkir di dalam garasi rumah bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun. Lantaran ada keperluan, sang ayah meninggalkan anaknya di dalam mobil dengan kondisi mesin mobil menyala. Namun saat kembali, pintu mobil ternyata terkunci secara otomatis. Bisa awal ayahnya itu sedang memanaskan mobil, terus si sang anak usia 2 tahun ngikut di dalam mobil. Lalu sang ayah masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup. Setelah itu mobilnya terkunci. Tak butuh waktu lama, tim rescue pemadam kebakaran sektor Cipayung akhirnya berhasil mengeluarkan balita 2 tahun tersebut dari dalam mobil meski sempat menangis saat dikeluarkan. Dari Jakarta, Rizky Falopi, iNews melaporkan. Sedikitnya 175 warga desa Prapagan, Kecamatan Curug Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami keracunan makanan. Gejala keracunan dirasakan usai menyantap hidangan di acara hajatan akikoh di rumah seorang warga. Sekitar 60 warga menjalani rawat inap di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, sementara sisanya menjalani rawat jalan. Pasien mengeluhkan mual, diare, hingga muntah-muntah. Awalnya pulang sekolah makan, ada daging kambing, dia makan sedikit. Terus sorenya makan lagi, pagi-pagi perutnya sakit, minta dikerokin, habis dikerokin terus muntah, terus dingin, menggigil. Itu daging dari mana Bu? Dari kiriman akikah. Tapi kita tidak dapat memastikan sampai ada temuan pada pemeriksaan sampel makanan dilakukan oleh Dinkes. Tapi secara dari hasil pemeriksaan secara anamnesis, riwayat pasien dan pemeriksaan fisik, kita kecurigaan ke arah tadi keracunan makanan karena pasien memiliki riwayat konsumsi makanan yang sama. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan jajaran Polsek Curug Legi telah mengambil sampel sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat oleh tim Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha mengagalkan eksekusi sehingga terjadi saling dorong. Kedatangan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat langsung diadang sekelompok orang. Petugas yang mencoba masuk usai membacakan surat kuasa eksekusi dari pengadilan disambut protes keras dengan memblokade pintu masuk.
Akibatnya, petugas terlibat saling dorong dengan sejumlah orang yang mengaku sebagai kerabat penghuni rumah. Tim kuasa hukum tergugat menyayangkan adanya upaya eksekusi paksa. Memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008 dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN, tidak pernah dinyatakan cacat hukum administrasi, namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan, sementara pemohon eksekusi haknya belum ada. Sementara, tim jurusita mengaku melakukan upaya pengosongan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terpilih itu sudah dibatalkan. Ada di dalam putusan PK-nya, putusan kasasinya, pemohon adalah pemilik yang sah. Dan termohon harus pergi dari rumah yang tempati sekarang. Ada dalam putusan PK-nya itu. Itu memang keputusan PK dari pengadilan atau bagaimana? Oh, maaf, putusan kasasi. Upaya pengosongan paksa rumah mewah akhirnya ditunda hingga menunggu situasi terkendali. Polisi masih melakukan pengamanan dan massa yang mengaku kerabat tergugat masih bertahan di lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Tersangka kekerasan anak di Daycare Wensen School mengikuti pemeriksaan kesehatan di RS Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku juga menjalani observasi visum kejiwaan selama 14 hari ke depan. Tersangka kekerasan anak di Daycare Wensen School, Meta Irianti, dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur karena mengalami gangguan kesehatan. Selain dilakukan pemeriksaan kesehatan pada kehamilannya, pelaku juga dilakukan observasi visum kejiwaan selama 14 hari ke depan. Kan oleh penyidik untuk sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi pernah datang ke sini, kemudian kondisinya bisa rawat jalan, kita pulangkan, kemudian 1 hari kemudian masuk lagi ke sini, dan kita beberapa hari kita rawat di sini, saat ini masih dirawat di sini. Jadi kelainannya atau gangguannya ya karena hamil muda, biasalah namanya emesis gravidarum. Ya. Jadi mual, muntah, pusing. Setelah 14 hari dinyatakan sehat, nantinya pelaku akan kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada tenaga kesehatan TNI yang akan menjalani misi kemanusiaan di Timur Tengah. Pembekalan tersebut berlangsung di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta. Hasil koordinasi Kemhan dengan pihak Uni Emirat Arab, 40 tenaga kesehatan terdiri atas dokter spesialis dan tenaga kesehatan dari TNI Angkatan Laut, Udara, dan Darat akan diberangkatkan ke rumah sakit di El Aris, Mesir. Tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan latihan pratugas dari Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI selama 5 hari sebelum berangkat. Keberangkatan kedua akan dilakukan apabila situasi Field Hospital aman bagi personil Indonesia. Dari 25 nakes akan dikirim 15 orang ke Field Hospital di Rafah. Selebihnya 15 nakes yang ada di Indonesia akan dikirim ke Floating Hospital di El Aris, Sinai, Mesir. Seputar iNews Pagi masih bersama Anda. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 2 terduga teroris terafiliasi ISIS di wilayah Jakarta Barat pada 6 Agustus. Namun penangkapan keduanya tak terkait dengan penangkapan terduga teroris di Kota Batu pekan kemarin. Menurut juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, kedua terduga teroris mendukung ISIS melalui sosial media mereka dengan mengunggah narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS. Keduanya juga mengunggah foto-foto tengah memegang senjata dan bendera ISIS, dan keduanya juga sempat merakit bom. Belum diketahui apa sasaran kedua terduga teroris tersebut, namun polisi telah amankan sebuah senjata airsoft gun dan beberapa senjata tajam hingga bahan peledak. Namun Densus 88 pastikan terduga teroris tidak terhubung dengan terduga teroris yang ditangkap di Batu, Jawa Timur pekan kemarin. Adapun 2 orang yang ditangkap tersebut berinisial RJ dan berinisial AM, ditangkap di wilayah Jakarta Barat, Jakarta.
Yang bersangkutan atau kedua orang tersebut merupakan pendukung dari Daulah Islamiyah atau ISIS yang kita kenal dengan cara mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti. Kemudian dalam pendalaman berdasarkan penyidikan yang dilakukan, kita ketahui bahwa dua orang ini telah merakit pula bahan peledak ya, yang sudah diamankan oleh penyidik Densus 88. Namun hal ini patut menjadi perhatian kita kembali bahwa kedua orang ini tidak dalam jaringan teror yang aktif. Viral di media sosial, sebuah kontes kecantikan digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Namun publik gempar karena para pesertanya bukanlah wanita, melainkan waria atau transgender. Wali Kota Jakarta Pusat menegaskan kegiatan tersebut tidak berizin alias ilegal. Inilah video kontes kecantikan yang viral di media sosial. Lantaran para pesertanya ternyata bukanlah wanita, melainkan transgender atau waria. Kegiatan tersebut diketahui digelar di sebuah hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma, menegaskan jika kegiatan tersebut tak berizin alias ilegal. Kita sudah bersama-sama tadi mengklarifikasi dengan pihak pengelola hotel atau pemilik hotel bahwasanya kegiatan tersebut memang itu sifatnya tidak terlihat dari luar ya, dan kemudian didalami bahwa memang pengakuannya bahwa kegiatan tersebut memang untuk kegiatan gala dinner ya. Tapi dalam hal ini tetap kita bukan bicara kepada transgender ya, kalau Satpol PP kita adalah izin penyelenggaraan keramaian yang terdapat dalam amanah Perda 8 2007 bahwa itu ada dalam penyelenggaraan itu harus ada izin daripada gubernur. Kasus ini kini tengah diselidiki aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Nasib apes dialami atlet lompat galah Prancis, Anthony Amirati di Olimpiade Paris. Dia harus mengubur mimpi raih emas Olimpiade karena kesalahan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Atlet lompat galah Prancis, Anthony Amirati, kalah di babak perempat final lompat galah karena menjatuhkan galah yang melintang di ketinggian 5,7 meter. Amirati sebenarnya berhasil melewati galah yang melintang tersebut. Sayangnya saat hendak mendarat, tiba-tiba alat vitalnya tersangkut di galah. Alhasil galah tersebut jatuh dan mimpi Amirati maju ke final untuk peluang meraih emas musnah. Insiden apes yang dialami Amirati ini pun viral di media sosial. Duo Sri Kandi Indonesia gagal mempersembahkan medali di cabang olahraga panjat tebing Olimpiade. Desak Made Rita Kusuma Dewi harus tersingkir di perempat final, sementara Rajia Salsabila kalah di partai semifinal. Rajia Salsabila kalah atas climber asal Polandia, Alexandra Kaluka, dalam perebutan medali perunggu nomor speed putri Rabu malam. Sempat tertahan di tengah, Salsabila harus mengakui kecepatan lawan. Kaluka unggul dengan catatan waktu 6,53 detik, sementara Rajia finish di 8,24 detik. Sementara itu wakil Indonesia, Desak Made juga harus mengakui keunggulan lawan. Desak Made kalah di tangan wakil Tiongkok Deng Lijuan di perempat final. Atlet asal Bali ini mencatat waktu 6,369 detik, selisih tipis dengan Deng Lijuan dengan 6,363 detik. Hasil ini membuat duo Sri Kandi Indonesia harus tersingkir, di mana Salsabila berada di peringkat keempat sementara Desak di posisi keenam. Program uji coba makan bergizi gratis digelar di Kota Tangerang, Banten dan dikunjungi langsung oleh Wiranto selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pelaksanaan uji coba tidak hanya selama 5 hari saja, namun kedepannya akan dilakukan selama 3 bulan.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melakukan uji coba program makan bergizi gratis. Program ini dilaksanakan uji coba di beberapa wilayah, salah satunya Kota Tangerang, Banten yang dilaksanakan selama 5 hari. Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, bersama PJ Wali Kota Tangerang, meninjau langsung di lapangan pelaksanaan makan siang gratis. Di seluruh Indonesia tentunya bisa mendapatkan satu kualitas gizi yang sama, ya, tentu harga mungkin berbeda, tapi paling tidak yang utama adalah nilai gizinya harus sama. Nah, itulah mengapa kami tadi semua di sini untuk melakukan katakanlah kegiatan ini. Ya. Kalau tidak salah tadi menurut Pak Wali tadi tidak hanya 5 hari, tapi akan dilaksanakan 3 bulan. Program makan siang gratis bergizi ini yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yaitu untuk mengurangi stunting di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Henry Aprilia dan Rizky Solehudin melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik baterai di kawasan industri Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pabrik tersebut merupakan pabrik anoda baterai lithium-ion terbesar kedua di dunia dengan capaian kapasitas produksi hingga 80.000 ton per tahun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di pabrik PT Indonesia Baterai Energi Material Kendal, Jawa Tengah. Presiden dan rombongan melihat pabrik hingga proses produksi anoda baterai litium. PT Indonesia PTR Energi Material telah merampungkan pembangunan pabrik tahap pertama di Kendal dalam waktu 10 bulan. Hal ini seiring dengan adanya penandatanganan perjanjian di Beijing, China pada Oktober 2023 tentang pelaksanaan investasi di Indonesia. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat kalah, banding. Nanti nggak tahu kalah lagi, tapi kita sudah punya industri ekosistem besar dari EV maupun EV baterai. Sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Dalam kesempatan ini, Jokowi berpendapat bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan Indonesia sudah menjadi negara yang cepat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rizky Yulianto melaporkan. Pemirsa, Bangladesh dilanda persoalan instabilitas yang disebabkan pergolakan luas di dalam negeri yang mendorong Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mundur. Kerusuhan mengakibatkan sedikitnya 440 warga tewas termasuk 1 WNI. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan bahas lengkapnya lewat infografis berikut ini. Demonstrasi mencuat di Bangladesh sejak bulan Juli 2024. Aksi ini dipimpin mahasiswa yang protes soal kebijakan kuota PNS untuk anak-anak veteran perang atau setiap orang berjasa dalam meraih kemerdekaan melawan Pakistan tahun 1971. Demonstrasi yang berlangsung damai berubah menjadi kekerasan setelah aktivis mahasiswa di Universitas Dhaka bentrok dengan polisi dan demonstran pro pemerintah. Para aktivis mahasiswa berunjuk rasa mengumumkan pawai ke Dhaka, rumah-rumah dinas, 20 kantor Liga Awami, kantor-kantor polisi dan instalasi-instalasi pemerintah diserang, dirusak hingga dibakar. Kerusuhan pun terjadi, tidak hanya terjadi di Dhaka, tetapi di daerah lain seperti di distrik pusat Munsigani, Pabna, Feni, Laksimpur, Narsigni, Rangpur, dan Magura. Massa yang terus berdemo berhasil masuk ke Istana Perdana Menteri Ganabanan pada 4 Agustus 2024. Perdana Menteri Sheikh Hasina dilaporkan diminta pergi meninggalkan Dhaka oleh tim keamanannya, lalu diterbangkan dengan helikopter menuju ke India. Hasina akhirnya mengundurkan diri 5 Agustus lalu. Akar protes bermula dari sistem kuota 30% pegawai negeri
untuk anggota keluarga veteran Perang Kemerdekaan Bangladesh. Dan sistem ini ditetapkan pada tahun 1972. Sistem ini dinilai diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami, pimpinan Perdana Menteri Hasina. Kuota ini membatasi kesempatan bagi kandidat lain yang memenuhi syarat. Tahun 2018, sistem ini dihapuskan dan sistem rekrutmen berdasarkan prestasi. Namun pada Juni 2024, Pengadilan Tinggi Bangladesh memulihkan sistem kuota 30%, mencadangkan pekerjaan pegawai negeri bagi kerabat veteran. Hasina dituduh telah memperkuat kekuasaan melalui lembaga negara dan menekan perbedaan pendapat. Mahkamah Agung memerintahkan 93% pekerjaan diisi berdasarkan sistem rekrutmen berbasis prestasi dan hanya 5% untuk kerabat veteran perang. Meski aturan kuota PNS telah diubah, namun para pengunjuk rasa masih terus melakukan aksi demonstrasi. Para mahasiswa yang menjadi peserta unjuk rasa ini menuntut Hasina mundur dari jabatannya. Hasina memulai karir politiknya di Universitas Dhaka tahun 1960. Ia aktif sebagai perwakilan dari ayahnya yang dipenjara pemerintah Pakistan. Setelah kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, ayah dan keluarganya dibunuh dalam kudeta militer 1975. Hasina selamat karena mengasingkan diri ke India. Hasina kembali ke Bangladesh pada tahun 1981 dan mengambil alih Liga Awami, partai politik yang didirikan oleh ayahnya. Pada tahun 1996, ia menjadi Perdana Menteri, namun di tahun 2001 ia kalah dalam pemilu. Pada tahun 2008, Hasina kembali menjadi Perdana Menteri. Hingga pemilu-pemilu selanjutnya, Hasina selalu menang berturut-turut hingga memenangkan masa jabatan periode kelima di tahun Januari 2024. Usai Hasina mundur dari kepemimpinannya selama 15 tahun, militer membentuk pemerintahan sementara meski aturan kuota PNS telah diubah. Namun para pengunjuk rasa masih terus melakukan aksi demonstrasi. Mahasiswa menuntut keadilan bagi pengunjuk rasa yang terbunuh, pembebasan para pemimpin protes yang ditahan, serta pemulihan layanan internet. Pemirsa, terima kasih. Seputar Anyus Pagi masih bersama Anda. Berawal dari keinginan untuk membuat menu kuliner dengan nama unik agar lebih menarik, sebuah warung makan di Bantul, Yogyakarta menawarkan menu iga gajah. Iga dimasak sampai 3 kali, yakni direbus, dibakar, dan digongso, lalu disajikan panas-panas menggunakan hot plate. Salah satu warung makan di Jalan Cepitembi, Bantul, Yogyakarta memiliki menu sajian iga gajah. Namun tenang, bukan berasal dari daging gajah. Nama ini sengaja dipilih agar lebih menarik perhatian saja. Menu ini terbuat dari bahan iga dan tulang leher sapi yang berukuran cukup besar dengan daging tebal dan lunak. Nama iga gajah yang diberikan karena seporsinya menyajikan iga dan juga tulang leher sapi atau neck bone dengan berat minimal 600 gram sehingga cukup besar. Untuk menghasilkan cita rasa yang lezat, daging yang empuk, iga gajah mengalami proses masak 3 kali dengan menggunakan berbagai jenis bumbu rempah. Setelah dicuci bersih, potongan iga direbus dengan bumbu selama kurang lebih 1,5 jam. Selanjutnya, iga dibakar di atas api arang dan baru dimasak atau digongso dengan tambahan beberapa bumbu dan juga cabai. Iga yang sudah matang kemudian disajikan di atas loyang panas atau hot plate sehingga mengeluarkan asap yang harum rempah mengundang selera. Kita ingin jualan iga gitu, jadi dibikin nama iga gajah biar familiar gitu Pak. Bumbu kita pakai bumbu yang premium, biar berasa rasanya beda dari yang lain, biar lebih otentik gitu Pak. Disajikan di atas hot plate agar iga gajah tetap terasa hangat hingga suapan terakhir. Dengan tekstur daging yang empuk, smoky dan juga kaya rasa, serta ukurannya yang cukup besar membuat pengunjung di warung ini merasa puas dan kenyang dengan menyantap sepotong iga gajah dengan nasi putih. Gimana Mas? Rasanya enak, empuk, gede. Dominan rasa apa kira-kira? Dominan rasanya lebih ke manis gurih, pedas, campur sih Pak.
Warung makan yang menyediakan menu iga gajah ini ramai pembeli pada jam makan siang hingga sore hari. Selain iga gajah pedas, ada menu lain yang ditawarkan seperti iga bakar dengan ukuran yang lebih kecil, sop iga, aneka seafood, dan juga cemilan. Harganya pun cukup terjangkau, Rp60.000 dengan mendapat porsi besar. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Dari informasi kuliner kita ke informasi liburan. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki rencana liburan ke Yogyakarta, sempatkan untuk singgah ke Pantai Gunung Kidul. Tapi jangan hanya menikmati keindahan hamparan laut pantai selatan saja, Anda juga bisa mencicipi makanan khas tepi laut, usal bumbu kemangi. Menikmati derunya ombak di pesisir Pantai Gunung Kidul, Yogyakarta bisa menjadi pelepas penat yang nikmat jika dibarengi menyantap hidangan laut yang langsung diambil dari habitatnya, seperti keong laut yang disebut usal ini. Di tempat makan yang menyajikan hamparan lepas Pantai Gunung Kidul, sebagai pemandangan alamnya ini punya resep khusus dalam mengolah usal. Daging usal yang tidak amis dan memiliki rasa gurih membuat lidah serasa bergoyang seiring deburan ombak. Meski bagi sebagian orang mengkonsumsi makanan laut menimbulkan kekhawatiran bisa meningkatkan kadar kolesterol, di rumah makan yang dikelola Ayu Subroto ini punya padanan minuman yang pas, yakni wedang mengkudu. Minuman tradisional ini dipercaya mampu menangkal kolesterol sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Usalnya ini langsung diambil dari Laut Gunung Kidul. Jadi kayak menambah daya tarik untuk kita menikmati, terus dihidangkan di tepi pantai sini. Keong laut jenis usal ini sudah menjadi lauk sehari-hari masyarakat setempat. Karena cita rasanya yang unik, usal pun menjadi kuliner yang selalu dicari wisatawan yang sedang berplesir ke Gunung Kidul. Salah satu resep yang banyak diminati adalah usal bumbu kemangi. Untuk mengeluarkan daging usal dari cangkangnya, cukup direbus hingga mendidih. Karena keong laut tidak memiliki lendir, pengolahannya menjadi lebih mudah. Untuk membuat usal bumbu kemangi, aneka bumbu dasar dihaluskan dan ditumis. Jangan lupa untuk menambahkan bawang bombay untuk mendapatkan keharuman cita rasanya yang khas. Sebagai pelengkap rasa, Ayu menambahkan jeruk nipis dan tomat. Terakhir, sesuai namanya, daun kemangi segar dicampurkan. Usal itu sebetulnya ya seperti seafood yang lainnya, bisa dimasak macam-macam. Kalau di acara Ayu ini, kami sering membuat pelas usal, kemudian ada usal bumbu kemangi, ada tongseng usal, ada gulai usal. Juga usal itu bisa untuk campuran membuat sayur seperti sup atau sayur bening. Mengunjungi pesisir pantai selatan Gunung Kidul sembari mencicipi usal bumbu kemangi menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Taufik Budi melaporkan. Indonesia memiliki keanekaragaman fauna tidak terkecuali dalam kelompok unggas, yakni ayam yang memiliki suara unik, indah, dan mendayu-dayu. Jika di Sulawesi Selatan memiliki ayam khas yang sangat terkenal dengan sebutan ayam ketawa, di Sumatera Barat terdapat ayam endemik asal Solok bernama ayam kukuak balengke. Tidak hanya memiliki suara yang khas, kokokannya pun memiliki tingkatan yang menjadi nilai tambah dalam setiap perlombaan. Puluhan ayam dengan postur gempal dan jengger menawan ini berkokok saling sahutan. Iramanya yang panjang dan bertingkat meramaikan gelaran lomba adu ketangkasan kokok ayam balengek. Ayam balengek merupakan unggas endemik dari Solok, Sumatera Barat. Berbeda dari ayam ketawa dari Sulawesi Selatan, ayam balengek juga memiliki ciri khas pada suara berkokoknya. Karena dalam setiap perlombaan adu ketangkasan berkokok, terdapat beberapa kategori yang dinilai dari panjang pendeknya kokokan ayam.
Pada perlombaan yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Padang ini, ada 3 kategori yang diperebutkan. Jenis landik merupakan kategori tingkatan kokok atau balenggek minimal 5 kali. Jenis boko dengan tingkatan lenggek di atas 5 serta yang tertinggi jenis randah batu dengan tingkatan lenggek di atas 7. Karenanya ada 3 juri yang memperhatikan, menilai serta mencatat berapa kali ayam-ayam balenggek ini berkokok dalam kurun waktu 15 menit. Kemampuan berkokok tiap ayam tergantung dari bagaimana sang pemilik melihatnya. Karenanya bukan hanya membutuhkan kesabaran. Asupan makanan yang bergizi dan dapat memaksimalkan pita suara sang ayam pun harus tetap diperhatikan. Dia kan memang genetiknya jadi kalau memang ayamnya keturunannya itu ayam kokok balenggek, pasti dia bisa juga. Yang penting nanti sering latihan, kasih pakannya yang sesuai. Udah pernah juara belum, Bu? Udah. Perlombaan ayam kokok balenggek ini juga bertujuan untuk melestarikan satwa endemik khas Sumatera Barat yang sudah mulai punah. Kita harapkan juga anak cucu kita tahu tentang ayam kokok balenggek ini, tahu bahwa kita punya satwa endemik yang membanggakan, punya ciri khas tertentu. Nah, ini bagian daripada pelestarian alam. Nah, itu juga kita ingin mempopulerkan seperti tadi Ketua menyatakan ada ayam petawa dari provinsi lain sudah sangat terkenal dan kita juga ingin mengenalkan kekhasan daripada ayam kokok balenggek ini. Sesuai namanya, ayam balenggek juga memiliki nilai jual yang tinggi hingga puluhan juta rupiah. Semakin panjang dan khas suara yang dikeluarkan, harganya bisa mencapai 40 juta rupiah per ekor. Apalagi jika sang ayam balenggek telah menyabet gelar juara. Di daerah asalnya, pemerintah Kabupaten Solok menjadikan ayam kukuak balenggek sebagai maskot fauna wilayahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, jelang hari ulang tahun kemerdekaan, semarak merah putih mulai terasa di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya lorong bendera merah putih yang membentang sepanjang 250 meter di Jalan Kampung Cibahong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Uniknya, lorong merah putih juga dihiasi beragam pernak-pernik lampu dan ornamen bambu serta kayu. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, warga mulai memperindah daerahnya dengan bendera merah putih dan pernak-pernik. Salah satunya di Kampung Cibahong, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga membuat lorong merah putih sepanjang 250 meter. Uniknya, lorong merah putih ini juga ditambah ratusan topi caping dan lampu-lampu kecil sebanyak 315 buah. Di gerbang masuk lorong dari sebelah timur juga dihiasi gapura setinggi 7 meter dengan motif bunga sebagai simbol desa perajin bordir bunga. Selain lorong merah putih, pernak-pernik unik lainnya adalah patung burung Garuda berbahan besi setebal 6 mm ini. Juga ada foto proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta hingga replika pesawat untuk spot bersuah foto. Proses pembuatan lorong merah putih ini membutuhkan waktu 1 bulan dengan dana sebesar 15 juta rupiah dari hasil swadaya masyarakat. Pakai LED ya di lorong merah putihnya, kalau sekarang pakai istilahnya kalau bahasa Sundanya ini cotom pakai lampu. Sekarang ini kira-kira sebulan lah, awal Juli udah mulai sibuk di sini gitu. Nantinya para pengunjung juga bisa menikmati jajanan di stand kuliner kampung dari para pedagang UMKM, baik dari warga setempat maupun warga luar daerah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 Riam yang berasal dari berbagai satuan di bawah Komando Kodam 6 Pulau Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personel gabungan TNI Polri juga dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Puluhan kuda dari sejumlah daerah di Jawa Timur beradu cepat di lintasan pacu Pancoran Kabupaten Bondowoso. Laga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ini untuk mencari bibit atlet yang akan disiapkan dalam ajang Porprov mendatang. Inilah suasana lapangan pacu Pancoran, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Warga tumpah ruah menyaksikan kemeriahan pacuan kuda dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan data Pordasi Bondowoso, terdapat 63 ekor kuda dari berbagai kota di Jawa Timur hadir ikut meramaikan pacuan. Mereka memperebutkan piala, piagam, dan uang pembinaan. Selain berlomba menjadi yang tercepat, pacuan juga digelar untuk mencari bibit atlet pada Porprov mendatang. Atlet muda nantinya akan diberikan pembinaan dan latihan oleh para pelatih. Latihan fisik, perawatan dari fisik satu minggu 3 kali maksimal. 3 kali. Dari pola makan gitu Mas. Pacuan kuda Bondowoso terbagi menjadi 12 kelas. Seorang joki bisa menunggangi kuda lebih dari 1. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Mahyildi mengajak Partai Perindo untuk bersinergi dan berkontribusi lebih jauh dalam kemajuan pembangunan di Sumatera Barat. Kedatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah disambut hangat Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibyo. Selain silaturahmi, kedatangan Ketua DPW PKS Sumatera Barat ini juga untuk berdiskusi tentang pembangunan di ranah Minang, sekaligus terkait Pilkada Serentak 2024. Memiliki rekam jejak yang mumpuni dan dikenal sebagai sosok yang merakyat selama memimpin Sumatera Barat, Partai Perindo menilai Gubernur petahana ini memiliki potensi di Pilkada 2024. Juga ini adalah tindak lanjut dari beberapa minggu yang lalu ada tim dari kami juga yang sudah datang ke Sumatera Barat untuk bertemu dengan beliau membahas soal Pilkada. Dan dari Partai Perindo kami tentu merampungkan proses kami, tapi komunikasi sudah terjadi dengan sangat baik. Dan kita tadi juga sudah banyak diskusi dengan Pak Ketua Umum juga terkait dengan prestasi-prestasi beliau selama ini memimpin Sumatera Barat. Dan hari ini kita juga berbincang-bincang silaturahim dengan Ibu Ketua dalam rangka untuk kemajuan Sumatera Barat dan kemudian juga dalam rangka untuk bagaimana sinergi ya antara kekuatan politik yang ada baik secara nasional atau tingkat daerah. Mahyildi Ansarullah sebagai petahana kembali maju pada Pilgub Sumbar bersama pasangannya Fasko Ruseimi. Pasangan ini sudah mengantongi surat rekomendasi dukungan dari Partai Gerindra dan PKS. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dias Triawan, iNews melaporkan. Melalui program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli kembali memberikan makanan tambahan sebagai asupan makanan bergizi untuk kegiatan pencegahan stunting. Selain menyalurkan makanan olahan, juga memberikan perlak penyerap cairan untuk anak-anak di Posyandu Flamboyan, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Posyandu sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat dengan berbagai kegiatannya seperti penyuluhan, pemeriksaan tumbuh kembang balita, ibu hamil, dan imunisasi yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Seperti Posyandu Flamboyan di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Di sini MNC Peduli hadir melalui program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa dengan pemberian asupan makanan bergizi dari protein hewani yaitu ikan lele.
250 balita di Posyandu ini diberikan ikan lele untuk memenuhi gizi balita dalam mendukung program pencegahan stunting pemerintah. MNC Peduli juga memberikan ratusan perlak penyerap cairan toilet training balita untuk menumbuhkan kemandirian serta perilaku hidup bersih dan teratur. Hari ini ada kegiatan pin polio ya, pin polio. Terus ya cara nimbang seperti biasa. Bantuannya ada ikan lele kan. Ikan lele juga bagus kan buat tumbuh kembang anak, apalagi otak. Terus sama dapat underpad ya buat toilet training anak sih biar nggak pakai pampers. Bantuan dari MNC Peduli yaitu berupa ikan lele fresh yang kita olah untuk dibagikan untuk para balita agar dia mendapatkan protein dan juga dapatkan perlak untuk agar balitanya bisa belajar mandiri gitu loh, supaya dia tidak pipisnya juga nggak berantakan, ibu-ibunya juga bisa belajar kebersihannya juga. MNC Peduli akan terus konsisten dalam mendukung tercapainya penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Anissa Septiariani, Aulia Syah Ramadan, Anius melaporkan. PT MNC Capital Indonesia Tbk BCAP menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB. Kerjasama ini untuk meningkatkan aspek layanan produk dan digitalisasi menuju inklusi keuangan digital di Indonesia. PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB. Digelar di Ballroom T Tower Bank BJB Jakarta Selatan, penandatanganan kerjasama disaksikan langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi. Kerjasama kedua perusahaan ini menyepakati peningkatan layanan BJB melalui aspek layanan produk dan digital. Sejumlah unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk diharapkan membantu kemudahan financial service hingga menuju keuangan digital yang inklusif. Dan unit-unit yang kita kerjasamakan di antara lain adalah digital payment kita dan bill aggregator, ada Motion Pay dan Flash Mobile, di mana nanti produk-produk dari Motion Pay dan Flash Mobile ini akan memperkuat digitalisasi ekosistemnya dari DG, dari aplikasi digital bankingnya daripada Bank BJB. Jadi kalau tadi teman-teman perhatiin yang ditandatangan itu ada dua, yang tentunya pertama adalah MOU terkait layanan dan produk, dan yang kedua terkait digitalisasi, yang mudah-mudahan ini dapat membantu meningkatkan layanan Bank BJB kepada para mitranya. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo optimis kerjasama ini akan terus berkembang di masa yang akan datang ke segala lini. Intinya kerjasama ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik ya, untuk ditingkatkan lagi, tidak hanya sebatas di financial services, mungkin di media juga Pak, ya mungkin apa yang nanti bisa dikerjasamakan. PT MNC Capital Indonesia Tbk akan terus aktif menjajaki kolaborasi dengan produk digital unggulan untuk mengembangkan ekosistem perbankan yang terdepan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Bisa kehadiran sebuah pusat kebugaran di pusat perbelanjaan merupakan edukasi bagi masyarakat untuk hidup sehat. Apalagi pusat kebugaran memiliki fasilitas yang lengkap dan nyaman, serta berada di pusat perbelanjaan yang sangat strategis. Fasilitas Polax Mall Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini semakin lengkap. Pusat kebugaran IDACI menjalin kerjasama dengan manajemen Polax Mall Cikarang. Owner IDACI Jeffrey Kongsui mengatakan Polax Mall Cikarang merupakan pilihan tepat untuk ekspansi, sebab lokasinya termasuk strategis dan termasuk dalam superblok Polax Jadestone yang dikelilingi 3 hotel. Dari segi mall sangat luar biasa, tenan-tenan kita lihat sudah hampir 55%, dan yang akan luar biasa lagi akan hadir playground yang terbesar di Cikarang, yaitu luasnya kurang lebih 5.000 meter, itu luar biasa. Yang paling unggul lagi di sekitar kawasan Cikarang ini penuh dengan pabrik-pabrik. Cikarang mudah-mudahan bisa memberikan sarana dan prasarana untuk mempermudah warga masyarakat dari semua kalangan, karena IDACI Fitness itu tidak memandang kasta kalau menurut saya, dari mulai menengah ke bawah
kita bisa bergabung di sini, Mas. Ya, harapan saya mungkin untuk warga masyarakat, karyawan, pelajar semuanya bisa bergabung di sini, Mas. Kehadiran Pusat Kebugaran dan Kesehatan adalah edukasi bagi masyarakat untuk hidup sehat. Apalagi Pusat Kebugaran memiliki fasilitas lengkap dan nyaman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Terdakwa kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah, Amir dan Suranto Wibowo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan gas rusak parah diduga akibat ledakan gas. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, Amir dan Suranto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan beragendakan jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Kuasa hukum Amir Sabana Zainul Arifin mengatakan kerugian keuangan 300 triliun dalam kasus ini bukan termasuk kerugian negara, melainkan kerugian PT Timah sebagai perusahaan swasta. Sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan dan pengoplosan gas LPG luluh lantak akibat ledakan gas di perumahan Cilengsi Grand Harmoni, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Petugas memasang garis polisi di lokasi. Diduga ledakan dipicu adanya aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di rumah yang meledak. 2 orang alami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan melaporkan.